Halo semuanya, selamat datang kembali. Misi eksplorasi mendalam kita kali ini benar-benar topik yang luar biasa. Kita akan membongkar salah satu konsep yang paling disalahpahami, paling ditakuti, dan pastinya paling sering diperdebatkan dalam seluruh sejarah peradaban umat manusia. Iya, sebuah topik yang sangat berat tapi sangat memikat. Betul sekali. Kita akan bicara tentang kehidupan setelah kematian, dan lebih spesifik lagi tentang evolusi konsep neraka. Sebagai seseorang yang haus akan pengetahuan tapi mungkin lelah dengan kebingungan dogma di luar sana, Anda akan kami ajak melihat bagaimana sejarah, linguistik, dan geografi membentuk pemahaman umat manusia tentang akhir zaman. Nah, sebelum kita benar-benar masuk dan mengurai semua ini, ada satu batasan yang sangat krusial untuk dipahami oleh Anda yang sedang mendengarkan. Silakan. Diskusi kita hari ini akan menyentuh berbagai sudut pandang teologis yang sangat sensitif dan seringkali berlawanan secara ekstrim. Jadi, tujuan eksplorasi ini murni untuk membedah ide-ide tersebut secara objektif dan historis. Sepakat. Kita di sini murni bertindak sebagai pengamatan gagasan. Kita tidak memihak, dan kita sama sekali tidak sedang berusaha memvalidasi satu pandangan di atas pandangan yang lain. Sebuah pernyataan netralitas yang sangat penting. Karena tujuan kita bukan soal dogma, melainkan perjalanan melintasi evolusi bahasa dan budaya. Nah, untuk memulai proses pembongkaran ini, mari kita mulai dari satu fakta linguistik yang mungkin akan mengejutkan Anda. Kata neraka yang kita pakai sehari-hari ini, aslinya adalah sebuah simplifikasi ekstrim. Sangat ekstrim, karena kata tersebut sebenarnya menutupi beberapa kata kuno yang secara historis maknanya sangat berbeda satu sama lain. Dan di kuno, kita tidak akan menemukan konsep neraka modern. Yang kita temukan adalah istilah Sheol. Sheol. Ya, Sheol. Dan pada masa awal itu, Sheol sama sekali bukan digambarkan sebagai tempat penyiksaan bernyala-nyala. Konsepnya jauh lebih pasif dan muram. Sheol dipahami sekedar sebagai alam bawah yang gelap, sepi, hampa. Semacam tempat berkumpulnya bayang-bayang orang mati ya? Tepat. Dan yang paling menarik dari Sheol ini adalah inklusivitasnya. Inklusivitas yang total, ini sangat bertolak belakang dengan pemahaman dualistik kita sekarang tentang surga dan neraka. Di masa itu, semua manusia tanpa terkecuali akan turun ke Sheol setelah mati. Raja yang lalim, nabi yang suci, pahlawan, penjahat, semuanya pergi ke sana. Di sana tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada pertimbangan moral. Hanya kesunyian. Kematian dilihat murni sebagai pemutus dinamika kehidupan. Tapi peradaban kan tidak berdiam diri, terus berkembang. Terjadi persilangan budaya yang masif. Terutama saat dunia Timur Tengah mulai berbenturan dengan pemikiran Yunani kuno. Di titik persimpangan inilah, konsep Sheol mulai bergeser ke paradigma baru. Dan muncullah istilah Hades. Nah, ketika konsep Hades masuk, kita mulai melihat adanya stratifikasi. Alam orang mati tidak lagi jadi satu ruangan gelap yang seragam untuk semua orang. Mulai ada pembagian moral di sana. Betul. Mulai ada zona penghiburan yang sering disebut sebagai pangkuan Abraham untuk orang yang benar, dan ada tempat penderitaan untuk mereka yang fasik. Keadilan mulai diproyeksikan ke alam setelah kematian. Tapi, ada satu catatan teologis yang penting di sini. Hades ini masih dikategorikan sebagai fase transisi. Bukan tujuan akhir ya? Bukan. Ini adalah ruang tunggu sebelum penghakiman akhir. Ibarat terminal bandara raksasa. Ada ruang tunggu VIP yang nyaman, ada juga ruang penahanan bagi yang bermasalah. Semuanya sedang menunggu penerbangan final mereka. Dan uniknya, di luar Hades, teks-teks kuno juga memperkenalkan alam gaib lain yang bukan untuk manusia. Ya, ada Tartarus dan Abusos. Tartarus dan Abusos ini secara fungsional sangat spesifik. Tartarus itu tempat belenggu kegelapan sementara bagi malaikat yang jatuh atau entitas kosmik yang memberontak. Sementara Abusos atau jurang maut adalah tempat penahanan sementara untuk entitas iblis. Jadi, keduanya berbeda secara fungsional dari konsep neraka final manusia. Keduanya lebih mirip penjara keamanan maksimum tingkat tinggi untuk makhluk interdimensional. Menarik sekali pemetaan ini. Kita punya Sheol yang inklusif, Hades sebagai ruang transit, dan Tartarus sebagai penahanan entitas spiritual. Pertanyaannya kemudian, dari mana datangnya gambaran neraka final yang penuh lautan api itu? Disinilah kita masuk ke istilah yang paling sering menjadi akar dari gambaran neraka kekal, yaitu Gehenna. Gehenna berasal dari bahasa Ibrani Gehinnom atau lembah Hinnom. Dan di titik inilah geografi nyata dan teologi bertabrakan.
Ada satu mitos besar yang beredar luas soal Gehenna ini. Mitos tempat sampah kota. Ini populer sekali diajarkan di mana-mana. Ceritanya kan Gehenna ini sekedar tempat pembuangan sampah kota Yerusalem. Apinya katanya terus menyala siang malam untuk membakar kotoran dan bangkai agar tidak ada wabah penyakit. Penjelasan yang membuat simbolisme api yang tidak terpadamkan terdengar sangat empiris dan logis. Sangat rasional kan? Tapi faktanya bagaimana? Faktanya, sama sekali tidak ada bukti arkeologis atau literatur kuno dari abad pertama yang mendukung cerita tempat sampah ini. Sama sekali tidak ada. Nol besar. Gagasan tentang tempat sampah ini baru muncul dari tulisan seorang rabi bernama David Kimchi. Dan itu terjadi sekitar tahun 1200 Masehi. Ribuan tahun kemudian, kita memproyeksikan penjelasan abad pertengahan ke masyarakat kuno abad pertama. Kalau begitu, apa sejarah asli dari lembah Hinnom ini? Mengapa diadopsi jadi simbol kengerian kosmik? Realitas historis lembah Hinnom itu jauh lebih gelap dan mengerikan. Tempat ini memiliki sejarah kelam yang membekas kuat dalam memori trauma bangsa kuno tersebut. Berabad-abad sebelumnya, tempat ini adalah lokasi pengorbanan anak-anak manusia. Kepada Dewa Molok. Betul. Anak-anak dikorbankan ke dalam perapian yang menyala-nyala oleh raja-raja yang murtad. Membayangkannya saja membuat merinding. Trauma kulturalnya pasti sangat luar biasa. Itulah sebabnya Raja Yosia menajiskan tempat itu, menghancurkan altar-altarnya agar tidak bisa dipakai lagi. Dan Nabi Yeremia mengutuknya sebagai lembah penyembelihan. Karena itulah, simbolisme api yang tidak terpadamkan dan ulat yang tidak mati itu bukanlah tentang sistem sanitasi kota. Itu adalah metafora teologis yang sangat kuat tentang penghakiman dan kekejian masa lalu. Lembah Hinnom menjadi monumen di mana keadilan ilahi akan ditegakkan tanpa ampun. Jadi menyebut Gehenna adalah cara orang kuno mengatakan inilah puncak kehancuran moral dan inilah tempat di mana keadilan tertinggi akan ditegakkan. Sangat puitis sekaligus mengerikan. Lalu ini membawa kita pada inti dari perdebatan selama ribuan tahun. Jika tujuan akhirnya adalah Gehenna, lalu apa sifat alami dari hukuman tersebut di alam sana? Berdasarkan sejarah pemikiran teologis, ada 3 pandangan besar mengenai sifat dari penghakiman akhir ini. Dan kita harus membedah ketiganya secara seimbang. Mari kita mulai dengan pandangan pertama, yang paling tradisional dan paling mendominasi budaya populer. Siksaan sadar kekal, atau Eternal Conscious Torment. Inti dari pandangan ini adalah hukuman bersifat tanpa akhir. Jiwa akan mengalami penderitaan dan pengasingan total secara terus-menerus. Logikanya sangat bergantung pada bahasa Yunani kuno, khususnya kata aionios yang diterjemahkan sebagai kekal. Penganut pandangan ini berargumen, jika kehidupan bersama Tuhan itu aionios atau tanpa akhir, maka konsekuensi menolaknya juga harus aionios, tanpa akhir. Argumennya sering berfokus pada seberapa tak terbatasnya entitas yang dilanggar. Jika kejahatan dilakukan terhadap kebaikan yang tak terbatas, utang keadilannya pun tak terbatas. Konsekuensinya adalah keterputusan total dari Sang Pencipta. Namun, ada pandangan kedua yang sangat menarik, karena membongkar asumsi dasar dari pandangan pertama tadi. Pandangan ini disebut anihilasi, atau immortalitas bersyarat. Conditional immortality. Pandangan ini meyakini bahwa jiwa manusia pada dasarnya tidak memiliki sifat kekal. Kekekalan adalah anugerah bersyarat. Implikasinya sangat besar. Jika jiwa tidak otomatis abadi, maka api Gehenna tidak berfungsi menyiksa kesadaran selamanya. Sifat dasar api kan melahap dan menghancurkan material hingga habis. Maka dari itu, api neraka itu menghancurkan sepenuhnya hingga entitas tersebut binasa atau berhenti eksis. Inilah yang di literatur kuno sering disebut sebagai kematian kedua. Sistem tidak akan mengarantina file itu lalu membuat program untuk menyiksanya selamanya. Itu tidak logis. Administrator cukup menekan tombol delete. Dihapus permanen dari eksistensi. Analogi yang sangat pas. Pemusnahan total atas kejahatan dirasa lebih masuk akal dan adil oleh para pendukung pandangan ini. Alam semesta kembali bersih. Tapi ada satu lagi, pandangan ketiga, yang mengambil arah yang sama sekali berbeda. Universalisme Kristen atau apokatastasis. Pandangan ini meyakini bahwa pada titik akhir sejarah kosmik, seluruh ciptaan, tanpa kecuali, akan direkonsiliasi dan dipulihkan. Neraka dalam pandangan ini tidak dilihat sebagai pembalasan retributif, bukan juga pemusnahan,
melainkan bersifat korektif atau pedagogis. Argumen linguistik mereka sangat kuat, berpusat pada kata Yunani kolasis. Kolasis ini dalam bahasa Yunani kuno sering berarti hukuman yang memperbaiki, mendisiplinkan. Sangat berbeda dengan kata Timoria yang murni berarti pembalasan dendam. Tepat. Jadi neraka dilihat seperti sebuah pusat rehabilitasi yang sangat keras. Proses detoksifikasinya mungkin sangat menyakitkan, seperti api pemurni. Tapi tujuan akhirnya jelas, kesembuhan dan pemulihan jiwa kembali kepada penciptanya. Ini membuat kita sadar betapa rumitnya teks-teks kuno ini. Seluruh pandangan dunia seseorang, teologi tentang keadilan tertinggi, bisa berubah drastis hanya dari bagaimana kita menerjemahkan satu kata Yunani kuno seperti aionios atau kolasis. Dan kerumitan teks-teks ini semakin nyata ketika diwujudkan dalam bentuk narasi kuno. Ada satu kisah yang sangat ikonik dan sering dijadikan medan perdebatan interpretasi. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Ya, orang kaya yang menderita di Hades, sementara Lazarus yang miskin dihibur di pangkuan Abraham. Di antara mereka terbentang sebuah jurang besar yang tak tertembus. Orang kaya itu diceritakan sangat kehausan dalam nyala api. Sementara Lazarus, yang semasa hidupnya diabaikan oleh si orang kaya, kini berada dalam kedamaian. Pertanyaan besarnya, apakah kisah ini sebuah peta geografis literal dari alam baka? Itulah perdebatannya. Apakah benar-benar ada percakapan lintas dimensi di atas sebuah jurang? Apakah ada rasa haus fisik di alam jiwa? Ataukah ini sebuah perumpamaan brilian? Banyak yang berargumen ini adalah perumpamaan. Cerita yang meminjam elemen cerita rakyat pada masa itu untuk memberikan pesan moral. Jurang kosmik itu bukanlah fitur geografis, melainkan representasi dari jurang empati yang sengaja diciptakan oleh orang kaya itu semasa hidupnya. Terlepas dari apakah itu literal atau simbolis, poin utamanya tidak berubah. Ini menegaskan pentingnya merespons kebenaran saat kita masih hidup. Karena setelah kematian, narasi itu mengindikasikan bahwa kesempatan untuk berubah telah tertutup rapat. Jika kita merangkum semuanya, kita telah menempuh perjalanan yang luar biasa. Dari lembah pengorbanan anak di dunia nyata, yang bertransformasi menjadi simbol kehancuran kekal Gehenna. Dari Seol yang pasif menuju Hades yang terbagi secara moral. Serta perdebatan linguistik yang mendalam tentang apakah api ilahi itu menyiksa selamanya, menghancurkan eksistensi, atau justru menyucikan dan memulihkan? Dan ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas untuk Anda yang mendengarkan. Mengapa Anda harus peduli dengan semua perdebatan kuno ini? Karena cara umat manusia memandang konsep neraka sangat mencerminkan bagaimana kita mencoba menyeimbangkan dua hal yang paling sulit dipahami, keadilan absolut dan kasih yang tak terbatas. Pemahaman ini bukan hanya soal apa yang menanti kita setelah mati. Ini secara aktif membentuk kompas moral kita dalam menjalani kehidupan hari ini. Ini mempengaruhi bagaimana peradaban memandang rehabilitasi, sistem peradilan, dan belas kasih di dunia nyata. Tepat sekali. Jika Anda memandang keadilan tertinggi alam semesta sebagai hukuman tanpa akhir, itu akan mempengaruhi bagaimana Anda memperlakukan sesama yang bersalah. Begitu juga sebaliknya. Sebagai penutup dari eksplorasi ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif untuk direnungkan sendiri. Jika gambaran paling mengerikan tentang neraka di masa lalu, yaitu Gehenna, diambil langsung dari geografi terburuk yang bisa dibayangkan manusia kuno, yaitu Lembah Hinnom, tempat pengorbanan anak, bagaimana kira-kira umat manusia di ribuan tahun ke depan akan memvisualisasikannya? Manusia dengan teknologi realitas virtual, kecerdasan buatan, atau eksplorasi ruang angkasa yang sunyi. Apa bentuk kengerian dan keterpisahan absolut bagi peradaban masa depan? Apa Lembah Hinnom versi mereka? Terima kasih telah menemani kami menyelami sejarah dan teologi ini. Teruslah berpikir, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.